Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Tasrifin Tahara, seorang putra yang tumbuh besar di kawasan Benteng Wolio Buton, kini meraih gelar profesor di bidang antropologi. Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan menginspirasi banyak orang. Berikut liputannya. Sarjana ekonomi, dua sarjana ekonomi dengan satu cucu. Universitas Hasanuddin Makassar kembali mengukuhkan guru besar. Kali ini giliran Profesor Dr. Tasrifin Tahara MSI yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu antropologi kekuasaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Profesor Tasrifin Tahara bukanlah sosok yang asing di dunia antropologi. Dedikasi dan keilmuannya telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang antropologi kekuasaan. Namun di balik kesuksesannya terdapat sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak yang tumbuh besar di kawasan Benteng Wolio, Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Sebenarnya kan saya orang keraton dulu bilang. Keraton itu sebagai penandanya benteng di dalam. Saya lahir dan besar di situ, lahir hingga tamat SMA. Nah, ternyata dalam beberapa kajian-kajian yang ada hubungan dengan keilmuan saya, benteng itu tidak hanya dilihat dalam benteng toh. Ternyata dia punya relasi yang berhubungan dengan bagaimana mengontrol peradaban tata kelola kelautan dalam hal ini pelayaran dari jalur barat ke arah timur. Nah, saya mulai terbisik di situ. Ternyata sejak lahir saya sudah bertemu dengan nuansa-nuansa yang sudah berhubungan dengan kekuasaan. Pilihan-pilihan itu sebenarnya terdorong seperti tadi dikatakan Pak Rektor, misalnya kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Orang-orang baik inilah yang menggiring saya menjadi seorang antropolog yang hebat sampai hari ini. Profesor Tasrifin Tahara mengungkapkan jika ketertarikannya pada antropologi kekuasaan sejalan dari pengalamannya hidup di lingkungan Benteng Wolio. Benteng terluas di dunia yang merupakan warisan budaya menjadi saksi bisu sejarah Kesultanan Buton sebagai negara maritim dalam kontestasi global. Pengalaman hidupnya di lingkungan yang kaya akan sejarah dan budaya tersebut membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan. Ia melihat kekuasaan tidak hanya sebagai sesuatu yang bersifat formal, tetapi juga hadir dalam berbagai interaksi sosial dan budaya masyarakat. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, yang turut hadir dalam pengukuhan tersebut, turut menyampaikan keunikan dari Profesor Tasrifin Tahara yang ternyata tumbuh dan besar dari kawasan Benteng. Nah, Tasrifin ini agak unik memang karena dari kampung, tapi saya kira sama dengan saya, sama dengan banyak di antara kita, bahkan mungkin banyak di antara profesor juga dari kampung. Sehingga mudah-mudahan semangat ya dari bawah ini akan membuat setelah ke atas itu kemudian dia bisa melihat bahwa ini adalah momen terbaik untuk menginspirasi yang lain. Ayo tetap semangat untuk mencapai cita tertinggi tanpa harus pernah merasa bahwa kita itu lemah, kita itu kecil, kita itu tidak berdaya dan sebagainya. Oke, semoga 4 guru besar ini akan menjadi bagian dari keluarga besar UNAS yang semakin keren. Profesor Tasrifin Tahara juga menambahkan bahwa dirinya selalu menemukan relasi kuasa dalam negosiasi dan ruang-ruang kehidupan. Hal ini yang kemudian mendorongnya untuk menekuni dunia antropologi dan merasakan bahwa kekuasaan selalu hadir dalam berbagai arena. Berlangsung kebudayaan sebagai sebuah kajian antropologi yang ia tekuni. Pengukuhan guru besar Profesor Tasrifin ini dilakukan bersama dengan 3 profesor lainnya. Profesor Insinyur Muhammad Iqbal Jawad MSc PhD, Profesor Dr. Muhammad Akbar PhD SPN Subspesialis NIIOO Konsultan DFM, Profesor Dr. Habibah Setiawati Muhyiddin SPM Konsultan. Dengan pengukuhan tersebut, Universitas Hasanuddin kini memiliki 561 guru besar. Jumlah ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Aminah Rahma Ahmad, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin meresmikan toko Hadin Mart yang ketiga dan keempat. Kehadiran 2 toko Hadin Mart sebagai produk badan usaha milik Unhas ini ditargetkan akan menghasilkan laba hingga 5,6 miliar rupiah per tahun.
PT Hadin Metafisi Akademika yang merupakan badan usaha milik Unhas menambah lagi 2 toko retail di kampus Tamalan Rea, Makassar, yakni Hadin Mart 3 yang terletak di samping Pusat Jantung Terpadu RSUP Wahidin Sudirohusodo, serta Hadin Mart 4 yang terletak di Asrama Mahasiswa 2 Universitas Hasanuddin. Peresmian tersebut berlangsung di Hadin Mart 4 Selasa 18 Februari 2025. Dalam kegiatan ini, PT Hadin Metafisi Akademika juga meresmikan rumah dapur modern yang akan digunakan sebagai tempat produksi Hadin Catering. Sebelumnya, Hadin Mart 1 dan 2 sendiri telah diresmikan di tahun 2023 lalu. Peningkatan omset yang signifikan menjadi dorongan Direktur Utama PT Hadin Metafisi Akademika, Dr. Andes Insinyur Haji Latundreng MMIPU, untuk mengembangkan unit usaha ini. Jika sebelumnya omset Hadin Mart 1 di 3 bulan pertama sebesar 15 juta rupiah, meningkat hingga 150 juta rupiah. Bahkan pada triwulan keempat tahun 2024, Latundreng menyebut jika PT Hadin Metafisi Akademika memperoleh laba sebanyak 1,6 miliar rupiah dari Hadin Mart 1 dan 2. Dengan diresmikannya Hadin Mart 3 dan 4 ini, Latundreng optimis PT Hadin Metafisi Akademika mampu memperoleh laba hingga 5,6 miliar rupiah. Alhamdulillah hari ini ya Bapak Rektor melalui WR4 telah meresmikan Hadin Mart 4. Hadin Mart 4 ini tidak berdiri sendiri, ada namanya Hadin Mart 1, 2, 3, dan 4. Nah, mendirikan usaha tidak gampang, walaupun dilihat prosesnya mudah, tapi tidak segampang itu tanpa ya orang yang tidak berpengalaman, tidak memahami bagaimana proses bisnis bisa kita jalankan. Dalam waktu setahun, ya tahun lalu dengan tahun ini kan setahun ya, kami sudah bisa mendirikan 4 retail yang ya bisa dilihat sangat spektakuler, dan kami punya aplikasi yang bisa memonitor detik per detik. Ya kalau hari ini kita lihat per jam ini ya pendapatan kita sudah 83 juta, keuntungan sudah 22 juta dari Hadin Mart aja 4. Nah, akhir tahun kita 2024 total keuntungan kita 2 Hadin Mart itu 1,6 miliar. Bisa bayangkan selama ini orang lain tidak pikir, tapi di kepalanya Pak Rektor kita ya seorang pemimpin kita yang berlian, dan saya bisa eksekutor secepat mungkin, kita bisa dapat pendapatan 1,6. Dari 1,6 ini antara 12 sampai 32% kalau retail itu pendapatannya. Tak hanya untuk tujuan bisnis, Hadin Mart juga menjadi upaya Unhas untuk memenuhi kebutuhan seluruh sivitas akademika Unhas akan toko retail yang lebih mudah dijangkau. Kedepannya PT Hadin Metafisi Akademika masih akan menambah jumlah unit Hadin Mart hingga keluar kampus seperti di mal dan bandara. Dirinya pun menjelaskan transaksi di seluruh unit Hadin Mart sudah bisa dipantau melalui aplikasi Zahir Online yang dapat menampilkan grafik laba seluruh unit secara real time. Peresmian gerai serta dapur produksi ini dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Edi Maulana STMFil. Turut hadir Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Syahriadi Kadir MSI. Prof. Adi menyebut kehadiran Hadin Mart 3 dan 4 ini menambah luas jaringan bisnis Unhas. Ya, alhamdulillah tidak dirasa, kita udah punya waralaba ya, jaringan waralaba yang nomor 4. Kita berencana mungkin sampai 10 nanti. Jadi bukan hanya di areal Unhas, tapi kita juga mungkin di seputaran Unhas ya. Kita punya banyak kampus. Mudah-mudahan di semua kampus itu nanti akan ada Hadin Mart seperti ini ya. Supaya apa? Supaya jaringan bisnis kita itu bisa lebih besar lagi ya. Dan kemudian bisa lebih banyak lagi untungnya ke Unhas. Tapi bukan hanya keuntungan bisnis juga. Ini kan hadir juga untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena selama ini kan orang-orang yang tinggal di Ramses ini kan kalau misalnya membutuhkan apa-apa dia harus ke pintu 2 gitu kan. Sekarang itu ya dia hanya ini aja, dia hanya datang ke sini, mereka sudah bisa membeli peralatan-peralatan atau mungkin juga kebutuhan-kebutuhan dapur, atau juga mungkin kalau misalnya mereka kerja tugas ya, ada snack dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa nongkrong kafe daripada di luar ya. Mending dia nongkrong di sini ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kita juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada konsumen-konsumen yang ada di sini gitu. Dirinya menambahkan, keberadaan unit-unit usaha Unhas ini juga menjadi tempat praktek bagi mahasiswa Unhas, juga menjadi wujud kontribusi Unhas dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal,
Iva Syarahman, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 40 orang pengurus Ikatan Alumni Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin periode 2025-2029 dikukuhkan. Dengan pelantikan tersebut diharapkan kolaborasi dan sinergi yang semakin maju bagi para alumni. Karena itu, kenapa saya rem DMC? DMC ini seperti Badan Penanggulangan Bencana seluruh. Suasana kebersamaan kembali terasa di Innovate Room lantai 2 Unhas Hotel and Convention Selasa 18 Februari 2025. Di ruangan inilah 40 orang dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus IKA Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar periode 2025-2029. Proses pelantikan dan pengukuhan ini dilakukan oleh Ketua IKA Fakultas Teknik Unhas Muhammad Sapri Pamulu PhD bersama Dekan Fakultas Teknik Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli STMT IPMAR. Para ketua IKA dari departemen lain juga turut hadir menyaksikan momen pelantikan ini. Insinyur Haslimin Hamzah ST yang telah dipilih sebagai ketua pada musyawarah besar di Hotel Harvard di akhir Januari itu mengatakan jika pihaknya dalam waktu dekat akan mendata jejak para alumni sembari menunggu jadwal resmi untuk rapat kerja pengurus. Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan ini berharap sinergi dan kolaborasi antar sesama alumni terus terjalin dan memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. 2025 sekitar 40 orang nanti. Kita alumni ini kan kita kan IKA baru ini, terhitung baru karena dari 6 jurusan. Kemudian di kita ini mulai 2002 penerimaan UNAS secara resmi, 2002 angkatan pertama, angkatan kedua. Jadi dibanding dengan ikan lainnya dari 80-an, IKA Teknik Kelautan ini Departemen Teknik Kelautan ini baru dia, baru 2002. Jadi alumninya memang sekitar 500-an. Iya, program kerja terdekat ini yang kami akan lakukan itu tracing alumni tadi seperti yang disampaikan. Kita ini kan database alumni seperti yang disampaikan Kanda Ketum IKTEK tadi bahwa syarat akreditasi kampus itu ada juga tracer alumni untuk melihat alumni dari baru itu sampai setelah 1 tahun kerja itu di mana saja. Seperti itu. Jadi itu kami juga akan database terbaru, walaupun sudah pernah kami akan data secara menyeluruh lagi alumni kita. Seperti itu. Sama seperti yang setelah ini kan kami ada serah terima alumni di Ballroom UNAS ini, di satu fakultas. Jadi mungkin program kerja pertama kali hari ini beberapa jam setelah dilantik itu serah terima alumni di Ballroom Hotel UNAS setelah maghrib. Seperti itu. Berarti memang ada harus terdatabase untuk bisa ikut di pengurusan IKA? Dia otomatis kalau sudah menyandang gelar setelah selesai itu SSP langsung secara otomatis diserahkan ke kami untuk didata seperti itu. Namun kan beberapa tahun ini kan datanya belum terbukukan seperti itu. Kami akan bukukan lagi di online atau semacamnya supaya kita bisa lihat secara menyeluruh seperti itu. Terakhir mungkin harapannya Pak sebagai Ketua IKA? Ya, harapan kita ini sebenarnya sinergi yang baik, kemudian kolaborasi yang baik antar alumni dan manfaat yang lebih baik lagi untuk departemen secara khusus maupun secara umum untuk fakultas teknik maupun UNAS seperti itu. Surat terimanya nanti itu yang hadir di sini atau ada penambahan peserta Pak? Surat terimanya nanti mau? Surat terima yang alumni? Iya. Alumni itu kami belum tahu jumlahnya karena nanti dari departemen dikasih ke alumni seperti itu. Berarti nanti ada penambahan? Ada surat terima secara jadi ada penambahan lagi malam ini. Iya. Nanti di Ballroom di bawah. Teknik Kelautan berdiri sejak tahun 2002 dan sudah mencatatkan 700 lebih alumni. Dari 13 departemen di Fakultas Teknik Kelautan menjadi salah satu yang paling muda. Ketua IKA Fakultas Teknik Unhas Muhammad Sapri Pamulu berharap pengurus terpilih dapat melanjutkan kepengurusan sebelumnya dan berkolaborasi dengan IKA departemen lainnya. Direktur Utama PT Indah Karya ini pun menitipkan program kerja yang berkaitan kewirausahaan khususnya di kampus Goa. Hal ini lantaran dalam kepengurusan IKA Teknik Kelautan ada yang berlatarkan wirausahaan muda. Ya, tadi yang saya sampaikan ya bahwa IKA Kelautan ini kan IKA muda. Jadi kata ini memang prosesnya lagi konsolidasi organisasi supaya yang IKA muda ini bisa bisa menyatu dengan IKA senior.
Kita ada 13 departemen, 13 IKA jurusan, 3 departemen sekarang istilahnya. Nah dulu yang senior ada 6, ada 6 lagi yang muda. Nah sekarang lagi kan kita juga ada Formika. Kira-kira itu harapannya supaya mereka bisa melanjutkan ini IKA ini dengan baik. Gitu. Kira-kira gitu harapannya supaya program kerjanya bisa sinkron, sinergi juga antar kita dengan IKA muda ini. Oke, apakah ada saran di titik mungkin ada program Bapak yang mungkin ini cocok untuk dilakukan oleh para IKA? Nah sekarang kita lagi grooming istilahnya ini mengenai kewirausahaan. Ini kita lagi ciptakan ruang bagi mereka untuk ikut dalam ini, karena saya lihat kemarin kita coba mendeteksi potensi perusahaan-perusahaan. Ternyata anak muda ini paling banyak perusahaannya. Nah oleh karena kita mau konsolidasikan. Kebetulan kita ada memang stake di perusahaan UNHAS. Nah kita mau kembangkan khusus untuk di kampus gua terutama karena alma mater kita di sana sekarang ini, baik itu klinik, workshop maupun istilahnya ini yang HADIN ya, itu salah satu yang kita coba konsolidasikan dengan COT, inovasi benua maritim. Itu program kerja yang kita harapkan sama tonnya dari fakultas sampai departemen. Jangan bikin sendiri. Setelah prosesi pelantikan dan pengukuhan IKA Teknik Kelautan UNHAS dilakukan, dilanjutkan dengan kegiatan serah terima dan pelepasan alumnus Fakultas Teknik UNHAS di periode wisuda Februari 2025 yang digelar di Ballroom UNHAS Hotel and Convention. Zulkarnain, Rahmatia, UNHAS TV. Pemirsa, Telkomsel melaksanakan on-site training dan workshop Road to 9 Indonesia Next di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Ini merupakan program dana Corporate Social Responsibility untuk pengembangan kapasitas mahasiswa di bidang digital, sekaligus memberikan pelatihan dan penghargaan bagi talenta muda berprestasi. Seratusan mahasiswa mengikuti on-site training dan workshop Road to 9 Indonesia Next yang diselenggarakan di Arsyad Rashid Leisure Theater, kampus UNHAS Tambahan Raya Makassar, Selasa 18 Februari 2025. Kegiatan ini meliputi talk show dan sesi tanya jawab. Sebagai bagian dari implementasi Corporate Social Responsibility atau dana tanggung jawab sosial perusahaan, pihak Telkomsel mendorong generasi muda untuk terlibat dalam dunia digital. Manajer Mobile and Consumer Telkomsel Branch Makassar, Robi Yandi, menyebut jika Indonesia Next menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan digital, khususnya dalam bidang artificial intelligence dan teknologi terapan. Harapannya tentunya variasi dari kecakapan mahasiswa-mahasiswi kita menjadikan yang berbeda dari bisa bersaing lah gitu dengan kampus-kampus dari luar gitu ya. Bahwasanya Indonesia itu mempunyai segudang talenta bagus, talenta yang positif, talenta-talenta yang bisa membantu kita semua, memudahkan pekerjaan kita. Dan itu biasanya kan jadi nggak hanya joget-joget gitu ya, tapi juga memberikan ilmunya buat masyarakat. Ya itu salah satu kebisaan atau kemampuan mahasiswa kita bisa kita jual lah gitu di bidang aplikasi, ide dan segala macamnya itu. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNHAS, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, mengapresiasi program ini dan berharap semakin banyak mahasiswa yang terlibat untuk meningkatkan soft skill di era digital. Ya, ini kegiatan yang sangat luar biasa karena ini mengajak anak-anak kita untuk familiar dan terlibat ke dunia digital. Dan saya lihatnya ini peluang yang sangat besar untuk masuk UNHAS, untuk terlibat ke dalam, untuk banyak belajar. Tadi ada satu orang UNHAS, anak masuk UNHAS yang sudah ikut di kegiatan Next 7, Indonesia Next 7, dan saat ini sudah ingin ikut pada tahap selanjutnya, step selanjutnya untuk bersaing di tingkat nasional sebagai wakil dari Indonesia Timur. Kegiatan itu diisi materi dari Head Mentor Next Dev, Diki Sukmana, terkait kesadaran akan risiko teknologi AI. Ia menekankan pentingnya etika dalam AI yang meliputi privasi dan keamanan data, keadilan, serta kontrol manusia. Di sisi lain, konsep kolaborasi hipster, hacker dan hustler juga diperkenalkan sebagai fondasi inovasi startup. Menutup kegiatan ini, General Manager Consumer Business Region Sulawesi Telkomsel, Kuntum Wahyudi,
menyampaikan harapan agar mahasiswa dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan daya saing di era digital dan memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar rapat koordinasi pimpinan yang bertujuan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama. Selain itu, pada rakor tersebut juga ditetapkan strategi dan target kinerja pada tahun 2025 dan juga penandatanganan kontrak kerja. Rapat koordinasi pimpinan Universitas Hasanuddin Makassar digelar di ruang senat lantai 2 Rektorat Kampus Unhas Tamalan Raya Makassar, Selasa 18 Februari 2025. Rapat koordinasi atau rakor dihadiri Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Lembaga di Universitas Hasanuddin. Rakor ini membahas hasil kinerja Unhas berdasarkan indikator kinerja utama atau IKU tahun sebelumnya, termasuk pencapaian dalam peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional, kerjasama industri, peningkatan employability lulusan, serta kualitas pembelajaran dan pengajaran. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, menyatakan jika Unhas menunjukkan perkembangan positif dalam capaian IKU tahun 2024, namun masih perlu peningkatan di beberapa sektor untuk menjamin relevansi universitas dengan dunia industri dan global. Jadi hari ini seperti biasa kita rutin melakukan rapat koordinasi pimpinan di mana dihadiri oleh seluruh wakil rektor, sekun, dan seluruh dekan, wakil dekan, ketua GPM, dan direktur untuk membicarakan hal-hal penting yang terkait dengan pengembangan universitas. Dan hari ini juga kita tanda tangan indikator kinerja untuk tahun 2025 dan ditandatangani langsung oleh dekan, ketua lembaga dengan rektor. Kita berharap dengan indikator yang ada saat ini ditambah dengan indikator-indikator yang kita antisipasi berdasarkan pemerintah saat ini, kita mensupport pemerintah sehingga fakultas dan unit-unit yang ada di Unhas itu menyatu dalam satu irama yang baik, irama yang harmoni untuk mencapai tujuan, mencapai target-target yang kita telah sepakati bersama. Insya Allah dengan tercapainya target-target indikator itu, Unhas bisa berkontribusi bukan hanya untuk sivitas akademik, tapi juga untuk daerah, untuk bangsa, dan untuk negara. Optimisme pimpinan Unhas untuk mencapai target IKU tahun 2025 ditunjukkan melalui strategi pengembangan kurikulum berbasis Merdeka Belajar, peningkatan kualitas dosen dan tenaga pendidik, serta memperluas akses mahasiswa untuk program magang dan kolaborasi internasional. Pembahasan dalam rapat koordinasi menegaskan bahwa IKU tetap menjadi prioritas utama Unhas untuk membangun daya saing universitas di tingkat nasional maupun global. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Raja mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.